Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara untuk berbakti pada Bapak Ustazah? Jadi Ibu sudah meninggal dan sewaktu kecil kebetulan pernah mengalami melihat gitu Ustazah permasalahan kedua orang tua yang mulai dari perselingkuhan terus saling bertengkar gitu Ustazah, dan itu menimbulkan sebuah trauma dan luka Ustazah. Kemudian pada saat beranjak dewasa, Ibu kan mulai sakit ya Ustazah, jadi saya sudah menikah dan akhirnya karena ibu saya sakit, jadi saya dan suami di rumah orang tua. Padahal sebetulnya memang sudah punya rumah Ustazah. Jadi suami pun mengizinkan untuk mengurus ibu gitu. Kemudian ibu meninggal, selang beberapa hari qadarullah tanpa sengaja melihat aib bapak gitu. Maksudnya ada WA dari perempuan lain dan seperti itu sudah disampaikan, tapi kadang-kadang sering kayak misalnya terdengar gitu dia bertelepon dengan perempuan lain. Dan itu menimbulkan luka di masa kecil itu muncul kembali Ustazah, dan itu jadi rasanya jadi imbasnya ke rumah tangga saya juga Ustazah. Nah, pertanyaan saya apakah boleh gitu, maksudnya bukan boleh Ustazah, jadi jika misalnya satu rumah dengan bapak karena ingin menemani, karena kan maksudnya udah gak ada lagi, saya cuma 2 bersaudara Ustazah. Nah, apakah lebih baik misalnya pindah gitu, tapi bapak ini jadi sendirian gitu Ustazah, atau bagaimana baiknya ya Ustazah, seperti itu. Baik, Terima Masya Allah. Ustazah. Ya, sama-sama Mbak Fitri. Wa iyaki fajazakillahu khair. Jazakillahu khairan. Wa iyaki fajazakillahu khair. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, Mbak Fitri yang saya cintai karena Allah, kita itu hidup terkadang diuji berbeda-beda, ya. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan orang tuanya. Dan Mbak Fitri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayahanda tercinta. Ya subhanallah. Apa yang mesti kita lakukan ya ketika kita pernah mengalami luka masa kecil gitu ya, mengetahui ibu kita pernah didolimi oleh ayah kita. Tadi yang perlu kita lakukan adalah minta sama Allah, minta dulu sama Allah. Kalau tadi Mbak Fitri bilang bahwa ayahnya misalnya masih, mohon maaf ya, masih terdengar suara perempuan misalnya yang bukan mahramnya, maka apa yang harus dilakukan? Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah, agar Allah berikan petunjuk kepada ayahnya. Minta sama Allah, ya Allah solihkanlah ayahku, wahai Rabbku. Dan jangan lupa doakan ibu yang sudah gak ada, ya. Ya Allah solihkanlah ayahku, ya Rabb, berikanlah hidayah agar dia sadar bahwa perbuatannya itu salah, agar engkau berikan petunjuk di masa-masa sisa hidupnya itu untuk menjadi hambamu yang bertakwa, untuk menjadi hambamu yang saleh, untuk bersegera bertaubat kepadamu. Ya, itu benar-benar kita minta agar Allah berikan hidayah untuk ayahanda tercinta. Setelah kita berdoa, maka kemudian tadi pertanyaannya apakah kita masih tinggal satu rumah dengan ayah, sedangkan akhirnya berdampak pada keluarga, atau kita pisah. Nah, Mbak Fitri kan punya suami, maka kita sebagai seorang istri, kalau kita kebingungan menghadapi sebuah masalah, diskusikan dengan suami kita, diskusikan dengan pemimpin atau kepala sekolah yang ada di rumah kita, yaitu suami kita. Kita diskusikan, baiknya bagaimana ya, bagaimana ya baiknya suamiku, begini. Saya yakin seorang suami yang mengerti akan tanggung jawab sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istrinya, dia akan bisa memberikan keputusan yang adil, dia akan bisa memberikan keputusan yang bijak, karena Allah telah menitipkan fitrah kepada para laki-laki untuk bisa mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi kita ceritakan. Nanti biasanya di antara kebiasaan kami itu ngobrol dulu di ruang makan, terus nanti saya cerita begini. Suami biasanya begini, kira-kira manfaatnya banyakan mana, mudaratnya banyakan mana. Oh, ternyata manfaatnya misal sepertinya kita harus pisah dengan ayah
tapi rumahnya nggak jauh-jauh biar bunda bisa melihat gitu, tapi nggak satu rumah. Misal keputusan itu yang diambil, maka kita sebagai seorang istri harus nurut. Ya, karena yang namanya istri, kalau sudah menjadi seorang istri, maka kewajiban kepada suami harus dikedepankan daripada kewajiban kita kepada orang tua. Ya. Dan nggak boleh bawa perasaan. Ya Allah, saya banyak menemukan subhanallah para perempuan yang akhirnya mendahulukan kewajiban baktinya kepada orang tuanya daripada baktinya kepada suami. Padahal jelas ketika kita sudah berperan sebagai seorang istri, maka kewajiban suami lebih didahulukan daripada kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Maka saran saya, Mbak Fitri, silakan diskusikan kembali dengan suami Mbak Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan yang terbaik dan solusi dari permasalahan yang saat ini dihadapi Mbak Fitri. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fi. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.